Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwanan dan muslimin yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang masalah sholat di dalam pesawat. Sebenarnya bagaimana sholat di dalam pesawat ini dan tata caranya. Kalau kita melihat sholat di dalam pesawat ini atau sholat secara umum itu kan sholat itu ada kalanya itu adalah sholat sunnah dan sholat fardu. Dan kita jarang memang temui seseorang itu sholat sunnah di dalam pesawat. Yang banyak itu kita temui atau yang kadang kita temui itu orang sholat fardu di dalam pesawat. Kalau semisal sholat fardu di dalam pesawat, bagaimana sebenarnya itu? Sah atau tidak dan bagaimana tata caranya? Kalau kita lihat di dalam salah satu kitab Taqrirus Sadidah yang kitab yang ini, kita akan menemukan penjelasan yang agak sedikit bagus menurut saya. Dan saya lihat dari kitab 4 madhab itu semuanya tuh mengarahnya itu hampir sama seperti itu. Jadi saya cukup mewakili pada kitab ini, tidak membacakan banyak referensi. Di sini ada ibarat yang menjelaskan atau ada referensinya yang menjelaskan wa amma sholatul fardi in ta'ayyanat alaihi athna ar-rihlah. Jadi kalau sholat fardu tersebut wajib bagi seseorang yang mau naik pesawat ketika di dalam dia perjalanan, wa kanatir rihlatu tawilatan, dan perjalanannya itu panjang. Contohnya bi alam yastati as-salata qabla su'udiha aw intilaqiha aw ba'da hubutiha fil waqti, dan dia tidak bisa mengerjakan sholat tersebut baik sebelum dia naik ke pesawat atau sebelum dia berangkat atau setelah pesawat tersebut turun. Dalam artian ketika turun nanti dari pesawat waktu sholatnya itu sudah habis. Walau taqdiman aw ta'khiran, baik itu nanti dikerjakan sholat tersebut baik dikerjakan dengan jemaah takdim atau jemaah takhir. Mungkin gambarannya kita gambarkan misalnya gampang itu untuk dinalar atau dianalogikan adalah sholat subuh. Itu sangat gampang menurut saya. Kemudian di sini bagaimana kalau seperti itu? Fa fi hadhil halati yajibu alaihi ay yusalliya li hurmatil waqti ma istiqbalil qiblati. Kalau begitu maka dia sholat karena li hurmatil waqti, untuk menghormati waktu, dan wajib untuk menghadap kiblat. Bahasa wajib menghadap kiblat ini mungkin sangat sulit ya untuk dipraktikkan. Dicontoh misalnya di perjalanan yang pesawatnya tersebut tidak mengarah kepada kiblat atau tidak mengarah ke barat, begitu bahasanya. Kemudian di sini dikatakan fa fiha halatani, dan itu nanti ada dua gambaran begitu bahasanya. Yang pertama in shalla bitimamir ruku'i was-sujudi fa fi wujubil qada'i alaihi khilafun. Jadi ketika seseorang tersebut yang sholat di dalam pesawat itu bisa menyempurnakan ruku dan sujudnya, maka untuk qada sholat yang dilakukan di dalam pesawat ini ulama itu khilaf. Li'adam istiqrari ta'irati fil ardi. Kenapa kok khilaf? Karena khilafnya itu karena pesawat ini dianggap tidak istiqrar kepada ardun atau kepada bumi, sehingga ulama di ilat ini atau di masalah ini itu khilaf nanti untuk mengqadainya. Akan tetapi wal mu'tamadu anna alaihil qada'u. Jadi mu'tamad itu wal mu'tamadu anna alaihil qada'ah. Jadi mu'tamad itu mengatakan bahwasanya salat yang dilakukan itu harus diqada. Jadi kalau kita memandang di penjelasan ini, jika seseorang itu salat di dalam pesawat, salat fardu, itu dia sudah menyempurnakan ruku dan sujudnya, maka ulama itu khilaf antara dia wajib qada dengan tidak. Khilafnya dari sisi pesawat ini dianggap tidak istiqrar kepada ardun. Kalau tidak istiqrar kepada ardun berarti sholatnya itu tidak sah. Akan tetapi mu'tamad mengatakan anna alaihil qada'ah. Jadi mu'tamad mengatakan tetap harus diqada karena tidak istiqrar gitu. Itu pandangan atau gambaran yang pertama. Kemudian yang kedua, wa in shalla biduni ittimamir ruku'i was-sujudi aw biduni istiqbalil qiblati mal ittimami fayajibu alaihi al-qada'u bila khilafin. Jadi kalau seseorang itu sholat di dalam pesawat itu tidak menyempurnakan ruku' dan sujudnya atau dia tidak menghadap pada kiblat, akan tetapi dia mampu menyempurnakan ruku' dan sujudnya, maka tidak ada khilaf ulama mengatakan bahwasanya orang tersebut wajib untuk qada. Jadi kalau seseorang ini dia ketika naik pesawat misalnya punya wudu, kemudian dia ketika di pesawat dia melakukan sholat,
Kemudian ketika dia sholat di dalam pesawat tersebut, dia tidak menghadap kiblat, dia menyempurnakan ruku dan sujudnya, maka bagaimana? Dalam keadaan seperti ini, ulama mengatakan, atau tidak ada khilaf, ulama mengatakan bahwasanya orang ini adalah nanti ketika dia turun di pesawat, dia wajib untuk qodok sholatnya ketika keluar dari waktunya. Ketika masih di dalam waktunya harus i'adah atau mengulangi sholatnya. Jadi ini menunjukkan bahwasanya sholat di dalam pesawat itu syarat yang harus dipenuhi oleh musollinya atau orang yang sholat di dalam pesawat itu, pertama dia harus menyempurnakan ruku dan sujudnya. Kemudian kedua ya, atau ketiga, atau syarat setelahnya itu dia harus menghadap kiblat. Jika kalau dia memenuhi 3 syarat ini, maka sholatnya tersebut dianggap sah. Meskipun ada khilaf ulama tentang masalah wajib qodok dan tidak, tapi akan ada khilaf ulama yang menyatakan itu sholatnya itu sah. Kemudian kalau kita lihat di dalam kitab Syarah Al-Yaqutin Nafis, di sini ada penjelasan yang hampir sama. Di sini dikatakan waman adrakathu as-sholatu wa huwa fi ta'iratin in amkanahu ma'rifatul qiblati wajaba alaihi al-ittijahu nahwaha wa illa shalla ala ayyi hayatin istata'a li hurmatil waqti summa a'ada. Jadi di sini dikatakan ketika adrakas sholah, ketika seseorang itu sudah diwajibkan baginya sholat sedangkan dia berada di dalam pesawat, ketika dia memungkinkan untuk mengetahui ini sholat ini pesawat ini menuju ke arah kiblat atau mengetahui kiblat atau tidak. Misalnya sholat ini, pesawat ini menujunya ke arah kiblat misalnya. Berarti kan bahasanya ma'rifatul kiblat. Wajib alaihi al-ittijahu nahwaha. Maka dia wajib untuk menghadap kiblat tersebut. Wa illa shalla ala ayyi hayatin istata'ah li hurmatil waqti summa a'ada. Jika seseorang itu tidak bisa untuk ma'rifatul kiblat, tidak bisa menentukan ini pesawat ini arahnya ke kiblat atau tidak, atau tidak bisa mengira-ngirakan kiblat itu ada di mana, seperti itu. Maka kalau begitu orang itu sholat semampunya karena lihurmatil waktu. Ketika nanti orang tersebut turun atau nyampe di tempat tujuan atau di bandara itu masih ada waktu sholat, maka ada itu mengulanginya. Akan tetapi ketika sudah keluar dari waktu, maka orang itu harus mengqodhoinya. Jadi itu ketentuan seseorang yang sholat di dalam pesawat. Jadi kalau orang sholat di dalam pesawat itu tetap harus menghadap kiblat, karena di dalam sholat fardu itu tidak boleh untuk tarkul kiblat atau meninggalkan kiblat. Tidak menghadap kiblat itu tidak boleh. Boleh tidak menghadap kiblat itu kan ada di dalam 2 sholat. Pertama sholat lisyiddatul khauf atau sholat lisyiddatil khauf karena takut, karena sangatnya takut. Kemudian kedua sholatus sunnah atau sholatis sunnah, yaitu sholat sunnah. Kalau sholat sunnah ini, maka dia boleh untuk tidak menghadap kiblat. Maka dia boleh duduk dan boleh tidak menghadap kiblat. Kemudian untuk kasusnya sholat fardu tadi yang dijelaskan tadi, itu sebenarnya tata caranya itu dia harus berdiri. Jadi kalau seseorang itu bukan duduk tapi dia berdiri, itu di dalam madhab 3 madhab ya. Tapi kalau madhab Hanafi memang di sini diperbolehkan meskipun tidak ada udzur seperti itu. Jadi kalau misalnya orang itu ketika dia duduk di pesawat dia bisa berdiri, maka dia harus berdiri dan ruku seperti biasa. Kemudian untuk sujudnya maka dia duduk, kemudian yumi'u, kemudian dia berisyarah saja seperti halnya sholat duduk. Itu di dalam 3 madhab. Tapi kalau madhab Hanafi mengatakan bahwasanya boleh meskipun tidak ada udzur. Mungkin itu sedikit penjelasan tentang masalah sholat di dalam pesawat. Kalau wudhunya bagaimana? Misalnya, kalau wudhunya itu yang bagus itu adalah sebelum naik pesawat itu sudah punya wudhu. Itu yang bagus menurut saya. Sebab kalau memakai air wudhu yang ada di dalam pesawat, ulama itu khilaf tentang masalah itu. Atau lebih mengarah tidak boleh, karena musabbalnya air yang ada di dalam pesawat itu bukan untuk berwudhu, akan tapi untuk misalnya hal-hal selain itu. Kemudian kalau pakai wudhu cara pakai aqua atau yang lainnya bisa saja seperti itu. Akan tetapi ya mungkin lebih baik itu adalah wudhu dulu sebelum naik pesawat. Itu lebih baik. Karena melakukan perjalanan dengan punya wudhu atau kita itu berwudhu dulu itu lebih bagus. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.